Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat adik-adik sekalian, inilah alasannya kenapa orang kafir itu di dalam Islam tidak masuk surga. Apakah dia itu baik ataupun tidak. Namun tetap ada pengecualiannya. Nah, yang pertama, yang masuk surga itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Allah, sementara dia sendiri tidak mengimani akan adanya surga, atau dia percaya akan adanya surga tapi dia percaya kepada surga yang diberikan oleh Tuhan yang lain, yaitu Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di akhirat nanti dia dipersilahkan untuk meminta surga kepada Tuhan yang dia percaya itu, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilahnya, dia mengharapkan surga kepada Tuhan A, tetapi minta surganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Nah, ketika di akhirat nanti Tuhan yang dia percaya itu tidak bisa memberi surga kepadanya, atau karena memang Tuhannya itu enggak ada atau Tuhan palsu, lalu bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang dia ingkari itu, akan memberi surga kepadanya? Itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Apalagi orang ateis. Orang ateis dia percaya saja tidak, dia mengingkari akan adanya surga. Bagaimana Allah akan memasukkan seseorang yang mengingkari akan adanya surga ke dalam surga itu sendiri? Jadi Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga kalau dia memang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, selain keyakinan iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya, maka yang kedua adalah niat. Seseorang dimasukkan ke dalam surga sangat tergantung dengan niatnya. Bahkan ketika ada orang Islam sendiri yang melakukan suatu amalan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tetap akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, baru setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Begitu juga dengan orang yang berbuat kebaikan. Misalnya Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu itu. Sangat bermanfaat memang penemuannya itu. Tapi dalam Islam kita meyakini seseorang itu mendapat balasan imbalan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka ketika seseorang melakukan suatu penemuan, melakukan suatu penelitian, tujuannya misalnya untuk mendapatkan hadiah Nobel, untuk terkenal, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dia niatkan itu. Mendapatkan hadiah Nobel, terkenal, dan lain sebagainya. Nah, sahabat adik-adik sekalian, dalam Islam juga Allah tidak pernah kekurangan kasih sayangnya. Allah tidak pernah kekurangan sifat adilnya. Ketika ada orang non-muslim, ketika ada orang kafir, anggap saja Thomas Alva Edison misalnya, seperti yang disebutkan oleh Islah Bahrawi misalnya, orang itu, dia ketika dia berbuat baik, maka amal baiknya itu akan dibalas oleh Allah di dunia ini. Semua kebaikannya, semua kelebihan-kelebihannya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Misalnya, namanya selalu harum dikenang sepanjang masa, atau dia diberi rizki yang melimpah, atau bisa juga Allah berikan dia kesehatan, atau bisa jadi Allah akan memberikan dia ketentraman dalam hidupnya. Jadi semua yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung di dunia ini. Namun nanti di akhirat akan berlaku hukum kepada siapa dia beriman, kepada itulah dia minta balasannya. Ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia beriman kepada Tuhan selain Allah, maka mintalah surga kepada yang dia imani itu. Kalau tidak ada, ya resiko dia terpaksa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah keyakinan kita orang Islam, bahwa hanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu pun tidak semua orang Islam masuk ke dalam surga, melainkan orang yang sesuai dengan amalnya.
Kalau amal keburukannya lebih banyak, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia di neraka terlebih dahulu. Namun, ketika dia ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah, maka ada kesempatan bagi dia untuk keluar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun, walaupun begitu, tidak semua orang kafir akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, atau nanti di akhirat dia ditanya apakah dia beriman kepada Allah ataupun tidak. Seperti ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini adalah mereka yang hidup di zaman tidak ada nabi yang diutus kepadanya. Misalnya Nabi Isa alaihissalam sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus. Atau bisa juga orang yang tinggal di pelosok yang di sana tidak sampai risalah Islam kepadanya, tidak sampai dakwah Islam kepadanya, dan dia tidak mendapatkan bimbingan terhadap agama Islam sedikit pun, dan itu bisa jadi Allah masukkan ke dalam surganya. Jadi demikian sahabat sekalian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.